Biopita. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Habibah. Perkenalkan, nama saya Dewa Maharani. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Rohma. Perkenalkan, nama saya Surin Durian Sultan. Perkenalkan, nama saya Dian Rusmana. Perkenalkan, nama saya Ismailani. Perkenalkan, nama saya Alhamda. Perkenalkan, nama saya Iwan. Sebelum menuju ke lebih lanjut, saya akan merinci satu persatu materi yang saya akan sampaikan. Yang pertama, ciri-ciri penggiliran keturunan dan peranan. Yang kedua, musti atau daun. Yang ketiga, hepaticae atau lumut hati. Yang keempat, Antocerotacea. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih yang disebut Bryophyta. Bryophyta merupakan salah satu kelompok tumbuhan pada genus Lactae. Lumut atau Bryophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu bryon, yang berarti tumbuhan lumut. Pada umumnya, lumut berwarna hijau karena mempunyai sel-sel yang memiliki pigmen hijau berupa klorofil, sehingga lumut memiliki kemampuan untuk menghasilkan senyawa organik melalui proses fotosintesis yang terjadi di dalamnya. Itulah sebabnya lumut tergolong organisme fotoautotrof. Adapun ciri-ciri tumbuhan lumut, yang pertama, Talophyta, yaitu tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang kedua, Palmophyta, yaitu suatu tumbuhan yang sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang ketiga, tumbuhan lumut disebut juga dengan tumbuhan peralihan karena ada berupa tumbuhan yang masih berupa talus atau lembaran, yakni lumut hati. Tetapi ada juga yang sudah mempunyai struktur tubuh mirip dengan akar, batang, dan daun sejati atau lumut daun. Yang keempat, tumbuhan lumut juga merupakan suatu tumbuhan pelopor atau vegetasi perintis yang tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Yang kelima, tumbuhan ini berukuran makroskopis 1-2 cm dan ada juga yang mencapai 40 cm. Yang keenam, tumbuhan ini tumbuhnya berbentuk mempunyai dua bentuk generasi, yakni generasi gemotropit dan generasi sporofit. Lumut daun Bryophyta. Lumut daun merupakan lumut yang paling banyak dikenal. Bryophyta mempunyai struktur seperti akar yang disebut rizoid. Struktur seperti bintang, seperti batang, dan struktur seperti daun. Tubuh fase gametofit. Lumut daun memiliki gametangium di bagian atasnya. Kebanyakan spesies lumut menghasilkan gamet berbeda sehingga dapat dibedakan antara tumbuhan jantan dan tumbuhan betina. Akan tetapi ada juga yang menghasilkan antheridium dan archaeogonium pada satu tumbuhan. Tubuh fase sporofit yang dihasilkan akan tumbuh di bagian atas tubuh gametofit betina. Sporofit akan terus menempel pada gametofit dan bergantung untuk memperoleh nutrisi. Setelah dewasa, sporofit akan berubah warna menjadi kecoklatan. Pada beberapa spesies, sporangium dilapisi struktur seperti tudung yang disebut kalyptra yang dihasilkan oleh archaeogonium. Jika spora lumut sampai ke lingkungan yang sesuai, spora itu akan berkecambah dan tumbuh menjadi filamen yang disebut platonemma. Contoh lumut ini antara lain Polytrichum juniperinum, Funaria pogonatum, Ciratum, Aerobryopsis longissima, dan lumut gabut Hatrum. Lumut hati Hepatikophita. Lumut hati mencakup 6.000 spesies tumbuhan tak berbulu bentuk tubuh gematofit. Lumut hati berbeda dengan gematofit. Lumut daun pada lumut hati tumbuhnya ada struktur berbentuk hati juga disebut talus yang tidak berfragmentasi menjadi akar, batang, dan daun tumbuhan.
terbagi menjadi dua lobus sehingga tampak seperti lobus pada hati. Siklus hidup lumut hati mirip dengan lumut daun walaupun bentuk tumbuhannya agak berbeda di dalam hidung. Terdapat sel yang berbentuk gunungan yang disebut elitra akan terlepas saat kapsul terbuka sehingga membantu mengejarkan spora pada beberapa lumut hati. Hidung berada pada struktur batang yang disebut archegonipor yang menghasilkan archegoni dan antheriopor yang menghasilkan hidung. Lumut hati juga dapat melakukan reproduksi seksual dengan sel yang disebut skema yang merupakan struktur seperti mangkok di permukaan yang menyempit. Contoh ilustrasi adalah Malaysia, dan Lumut tanduk atau Entocherobuta. Lumut tanduk mempunyai gametofit mirip dengan gametofit lumut hati. Perbedaannya hanya terletak pada sporopitnya. Sporopit lumut tanduk mempunyai kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofit. Masing-masing mempunyai kloroplast tunggal yang berukuran besar, lebih besar dari kebanyakan lumut. Contohnya adalah Entocheros natari. Pada spesies ini, Archegonium dan Antheridium melekat pada talus gametofit. Ciri unik dari lumut tanduk adalah sporopit akan terus tumbuh selama masa hidup gametofit. Reproduksi tumbuhan lumut. Pada lumut terjadi reproduksi secara vegetatif dan generatif. Reproduksi vegetatif terjadi dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora di dalam sporamium kotak spora. Spora tersebut kemudian tumbuh menjadi gametofit. Pada lumut hati, reproduksi secara vegetatif aseksual juga dapat dilakukan dengan pembentukan gemaitas, dialanonas, dan fragmentasi pemutusan sebagian tubuhnya. Reproduksi generatif terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot. Zigot tersebut akan tumbuh menjadi sporopit. Sporopit berumur pendek sekitar 3-6 bulan. Reproduksi lumut terjadi secara bergantian antara generatif dengan vegetatifnya. Reproduksi vegetatifnya dengan spora haploid yang dibentuk dalam sporopit, sedangkan reproduksi generatifnya dengan membentuk gamet-gamet, baik gamet jantan maupun gamet betina yang dibentuk dalam gametofit. Ada dua macam gametagium, yaitu sebagai berikut. Archegonium adalah gametagium betina yang bentuknya seperti botol dengan bagian lebar yang disebut perut, bagian yang sempit disebut leher. Antheridium adalah gametagium jantan yang berbentuk bulat seperti gada dinding. Antheridium terdiri dari selapis sel yang makul dan di dalamnya terdapat sejumlah sel induk spermatozoid. Tumbuhan lumut yang menghasilkan dua macam alat kelamin pada tubuh yang sama disebut lumut berumah satu monoesis, sedangkan tumbuhan lumut yang menghasilkan alat kelamin pada tubuh yang berbeda disebut tumbuh berubah dua diesis. Pada lumut berumah dua, tumbuhan yang menghasilkan Antheridium disebut gametofit jantan dan tumbuhan yang menghasilkan Archegonium disebut gametofit betina. Metagenesis tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut mengalami metagenesis antara generasi hematofit dan generasi sporopit. Tahapan metagenesis pada tumbuhan lumut adalah sebagai berikut. Pertama, spora haploid yang jatuh di tempat lembab akan terkecambah menjadi protonema. Kedua, protonema akan berkembang menjadi gametosit. Gametosit adalah tumbuhan lumut itu sendiri.
Gametotip akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Yang ketiga, antheridium menghasilkan gamet jantan dan archegonium menghasilkan gamet betina. Yang keempat, fertilasi antara gamet jantan dan gamet betina akan menghasilkan zigot, diploid. Zigot akan berkembang menjadi sporopit. Pada sporopit terdapat sporogium kotak spora. Yang kelima, di dalam sporogium terdapat sel-sel induk spora diploid yang akan mengalami pembelahan meiosis menjadi spora haploid. Peran lumut bagi kehidupan. Tumbuhan lumut dalam beberapa jenis tumbuhan memiliki manfaat atau peranan. Tumbuhan lumut bagi kehidupan manusia. 1. Manfaat tumbuhan lumut Litophyta adalah sebagai berikut: sebagai obat hepatitis, varisatia, polimorfa. 2. Bahan pembalut dan bahan bakar superglue. 3. Sebagai penyedia sumber air pada saat musim kemarau. 4. Sebagai penyedia oksigen untuk lingkungannya. 5. Sebagai obat antiseptik, telurannya sama rezeki jenis lumut hati. 6. Sebagai senyawa yang dapat mengobati penyakit jantung. 109. Lilium jenis lumut daun. 7. Membantu mengobati penyakit pneumonia. Saldium jenis lumut daun. 8. Sebagai antibakteri, anti-kanker, mengobati luka bakar dan luka luar. Sanopalum jenis lumut hati. 9. Mengobati tekanan darah tinggi dan sebagai obat